akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan firman Tuhan dan mulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai lindungi kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ya, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, pada ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan karena Kau telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan bisa berguna bagi kehidupan kami Tuhan, dan kiranya kami hanya terfokus kepada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami ya Tuhan, bila kami hanya terfokus pada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kalau mau nanya nih, apa yang adik-adik lakukan jika terpilih dari sekolah kalian untuk mewakili suatu perlombaan, misalnya perlombaan cerdas cermat?
Pasti adik-adik akan fokus dan adik-adik pasti akan belajar ya, akan mendapatkan kemenangan dan agar bisa mendapatkan juara ya. Nah, selain belajar, tentu pasti adik-adik juga ingin mengetahui seberapa hebat, seberapa kuat, seberapa pintar lawan dari lomba cerdas cermat kita. Dan ketika kita tahu kalau lawan kita lebih pintar dan lebih jago daripada kita, kita akan merasa minder, kita akan merasa lebih kok aku nggak bisa ya, aku nggak sepintar mereka, dan pasti adik-adik lebih mudah untuk menyerah. Padahal adik-adik belum mencobanya kan. Nah, seperti halnya dengan bangsa Israel, yaitu sesudah mereka menyelidiki keadaan dan kekuatan musuh-musuh mereka. Di 12 ada 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Nah, perjalanan bangsa Israel ini juga berada sampai di Kadesi Barnea. Mereka kelihatan bersemangat karena sudah mau masuk ke tanah atau negeri perjanjian. Dengan perintah Tuhan, Musa memanggil 12 pemimpin yang mewakili 12 suku di Israel. Dengarlah kata Musa, pergilah ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Selidikilah negeri itu baik-baik. Lihatlah apakah orang-orangnya kuat atau lemah, banyak atau sedikit. Bagaimana keadaan tanah yang mereka tinggali. Cari tahu apakah kotanya berbenteng atau tidak. Periksakan apakah tanahnya subur dan apa yang mereka tanam. Bawalah sedikit dari hasil tanah mereka. Adik-adik tahu nggak kalau tugas yang mereka lakukan itu bukanlah tugas yang sangat mudah ya adik-adik. Pasti sangat berat. Bukan mengintai yang cuma mengintai saja, tapi itu mereka lakukan juga berat, tidak begitu mudah. Tetapi mereka ini sudah berpengalaman, jadi Musa percaya kepada mereka. Akhirnya mereka menyelidiki dari utara sampai ke Hebron. Akhirnya mereka kembali ke tanah Kadesi Barnea, di mana bangsa Israel berhenti di tempat tersebut. Lalu para pengintai itu melaporkan apa yang terjadi, apa yang mereka intai tadi di tanah perjanjian tadi. Inilah laporan yang mereka berikan. Negeri Kanaan itu sangat subur, air susu dan madu berkelimpahan, seperti yang Tuhan Allah janjikan. Ada banyak hasil buah-buahan. Coba lihat ini, kami telah memotong cabang anggur di lembah Eskol, dekat kota Hebron. Karena buah itu begitu lebatnya, maka kami memikulnya berdua. Dan ini buah delimanya, besar sekali bukan? Mendengar cerita tersebut dan melihat buah-buah yang begitu banyak di kota perjanjian tersebut, orang Israel menjadi senang, gembira mendengar apa yang dikatakan atau apa yang dilaporkan oleh 12 pengintai tersebut. Tetapi adik-adik tahu tidak, kalau laporan itu belum selesai adik-adik. Laporan itu masih belum selesai dan akhirnya para pengintai itu melanjutkan laporannya. Tetapi pada waktu kami sampai di Hebron, kami melihat kota-kota di negeri Kanaan besar-besar dan tembok yang mengelilingi tiap-tiap kota sangat kuat. Bangsa yang tinggal di sana sangat kuat dan tinggi. Bahkan ada yang keturunan raksasa tingginya 3 meter. Kami tidak sanggup melawan mereka, karena bila dibandingkan dengan mereka, kami ini hanyalah seperti belalang saja. Kami tidak mungkin bisa merebut negeri itu. Bangsa Israel yang tadinya senang mendengar kabar yang begitu bagus, mereka merasa sangat tidak tenang. Dan dari awalnya tenang, senang menjadi tidak tenang. Mereka akhirnya mulai gelisah, mereka mulai cemas, mulai takut. Kemudian Kaleb, pemimpin suku Yehuda, dengan cepat maju ke depan dan berkata, "Saudara-saudaraku, dia memohon dan teguhkanlah imanmu. Jangan takut, kita harus maju merebut tanah itu. Tuhan akan menolong kita. Tentu saja kita akan bisa mengalahkan orang-orang itu bila Tuhan beserta kita." Kita tidak bisa, pengintai lain yang berkata. "Percayalah kepada kami, kita tidak bisa melawan orang-orang itu. Mereka jauh lebih kuat daripada kita." Orang yang tidak mau mendengarkan Kaleb lagi, bangsa Israel pun mulai bersungut-sungut. Mereka tak lama kemudian mereka mulai menangis dan meratap. Mereka sudah putus asa mendengar apa yang 12 pengintai tadi katakan.
Musa dan Harun sangat kecewa terhadap bangsa Israel. Mereka mulai memikirkan bagaimana ya yang Tuhan pikirkan tentang bangsa Israel ini. Apakah akan Tuhan lakukan dengan orang-orang yang tidak percaya ini? Dan mengapa mereka begitu gampang atau putus asa dan menghina Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menolong kita berulang kali? Tapi kenapa mereka gampang sekali putus asa? Yosua datang dan berdiri di sebelah Kaleb. Ia adalah pembantu Musa yang setia dari suku Efraim. Saudara-saudaraku, kami telah melihat negeri itu. Kanaan adalah negeri yang baik sekali, tanah yang berlimpah susu dan madu. Pastilah Tuhan akan membawa kita ke sana dan memberikannya kepada kita, asalkan kita taat kepadanya. Hanya janganlah melawan Tuhan, dan jangan takut kepada penduduk di sana. Mereka sudah lebih dahulu takut kepada kita. Mereka sudah lebih dahulu takut kepada kita, alam mereka tidak dapat melindungi mereka dan melawan kita. Tetapi Allah kita beserta kita, jangan takut kepada mereka. Mendengar kata-kata itu, bangsa Israel bertambah marah. Mereka bukannya semakin percaya, tapi mereka tambah marah. Mereka tetap gelisah, mereka tetap takut, dan bersepakat melempari Kaleb dan juga Yosua dengan batu. Dan mereka pun sudah sepakat untuk kembali ke Mesir. Tuhan akhirnya menjatuhkan hukumannya kepada mereka. Pada waktu bangsa Israel angkat batu untuk melempari Kaleb dan juga Yosua, tiba-tiba tampaklah kemuliaan Tuhan berupa awan dari kemah pertemuan tersebut. Bangsa Israel masih memegang batu di tangannya dan gemetar ketakutan karena Tuhan tiba-tiba datang. Keadaan menjadi hening dan Tuhan berbicara, tapi bukan kepada mereka. Tuhan berbicara kepada Musa. Katanya, Musa, berapa lama lagi bangsa ini melawan aku? Sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku? Lupakah mereka dengan setiap tanda ajaib yang sudah kuperbuat sejak dari Mesir? Aku akan membinasakan mereka dengan mendatangkan penyakit menular. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Pernyataan Allah itu membuat hati Musa semakin sedih. Serunya kepada Tuhan, janganlah binasakan bangsa ini, meskipun mereka telah mendurhakakan padamu. Apa yang akan dipikirkan bangsa lain jika mereka mendengar engkau telah membinasakan umatmu? Engkau Allah yang panjang sabar. Ampunilah bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, Tuhan. Musa yang begitu sedih, Musa sampai akhirnya memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan Musa dan mengampuni mereka sesuai dengan permintaannya. Tetapi ia berfirman, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun tetap tidak patuh dan terus-menerus mencobai aku, mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah mengampuni, tapi Tuhan memiliki perjanjian. Jika mereka tetap tidak percaya, mereka sudah Tuhan mengasih firman-Nya tapi tidak patuh dan tidak percaya, Tuhan akan terus-menerus mencobai Tuhan. Mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian tersebut. Tuhan itu maha pengasih, tapi juga maha adil, adik-adik. Ia berkata, setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka mempunyai iman yang berbeda. Mereka akan menyertai generasi muda untuk masuk ke tanah perjanjian. Setelah Tuhan selesai berbicara, penyakit menular itu menyebar di perkemahan tersebut. 10 orang pemimpin yang kembali membawa berita buruk dari pengintai yang mengecilkan hati bangsa Israel, mereka meninggal. Mereka meninggal karena tidak mempercaya Tuhan dan menyesatkan bangsa Israel, sehingga tidak lagi bangsa Israel percaya kepada Tuhan.
sekarang bangsa Israel menyadari bahwa apa yang telah mereka tinggalkan dan yang bagaimana mereka menghina Tuhan, semua harapan mereka itu melihat tanah perjanjian hilang sekarang. Tuhan berkata bahwa mereka semua akan mati di padang gurun. Pagi-pagi sekali mereka berduyun-duyun datang kepada Musa dan berkata, katanya, Musa, kami mau meneruskan perjalanan kami. Kami menyesal akan segala dosa kami. Jangan pergi, seru Musa. Tuhan tidak akan menyertai kamu. Mereka tidak mau memperhatikan nasihat Musa. Mereka naik ke puncak gunung tersebut, tetapi Musa, Harun, dan Tabut berjaya tidak meninggalkan perkemahan bangsa Israel. Di perjalanan itu, orang-orang Israel bertemu dengan orang-orang Amalek dan orang Kanaan. Orang Amalek dan orang Kanaan memerangi mereka semua. Dan pada hari itu banyak bangsa Israel yang mati terbunuh. Adik-adik tahu mengapa kesimpulan dari Yosua dan Kaleb berbeda dengan kesimpulan dari para pengintai? Karena Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan melindungi mereka, walaupun menurut mereka tidak bisa melawan bangsa tersebut. Tetapi para pengintai-pengintai tadi hanya terfokus pada kekuatan. Mereka takut kekuatan mereka tidak bisa melawan orang-orang raksasa di sana. Adik-adik, kita belajar dari hal ini bahwa kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Walaupun di luar sana teman-teman kita sudah takut dan putus asa akan kemuliaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, tetapi kita tetap harus percaya kepada pendirian kita bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjaga kita. Walaupun menurut kekuatan kita dan menurut manusia itu tidak mungkin, tetapi menurut Tuhan itu mungkin dan bisa. Seperti halnya ketika menghadapi tugas yang begitu sulit adik-adik, dan kalian ingin menghindar dari tugas tersebut, ingatlah perkataan Yosua dan Kaleb. Bersama Allah kita akan menang. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya dengan firman-Mu ini bisa menjadi kami terapkan dalam kehidupan kami, bahwa kami jangan menjadi anak yang takut, menjadi anak yang mudah sekali untuk putus asa, melainkan menjadi anak yang percaya bahwa Engkau, Tuhan Allah, dapat menolong kami. Karena bersama Engkau lah kami akan bisa menang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hak dalam nama-Mu kami berdoa dalam jam syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas pernyataan dan perlindungan-Mu dari awal hingga akhir ini Tuhan. Tuhan, dari kami ingin pulang, kiranya Kau sertai lindungi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala semua aktivitas kami di sekolah maupun dimanapun, kiranya Kau sertai dan lindungi kami. Kau buat berhasil untuk kami. Apapun yang kami lakukan, buatnya berhasil Tuhan. Biar kami menjadi anak yang takut akan Engkau dan menjadi takut akan kepada kedua orang tua kami. Biar kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Amin. Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu beribadah dan jangan lupa untuk selalu datang ke ibadah Smiling Kids. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.